Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para peserta KMD virtual tahun 2021 yang sangat kami banggakan, pertama-tama kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat walaupun kegiatan ini secara daring. Semoga kakak-kakak semuanya selalu sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang kedua kalinya salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Untuk kakak-kakak semuanya, para peserta KMD virtual yang kami banggakan, mohon maaf sekali lagi saya sebagai ketua pelaksana ini di luar kami seluruh tim teknis kegiatan ini. Kemarin sudah kami coba hasil evaluasi dari TM itu yang masukan dari kakak-kakak semuanya sudah kami tampung, dan kemarin kita sudah coba full dari pagi sampai siang ya Pak Mundut, sampai siang terus malam itu kami coba, itu alhamdulillah lancar. Tapi kami tidak tahu juga hari ini kenapa kok bisa tidak lancar lagi. Mohon maaf sekali lagi semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan kegiatan ini. Kami panitia sudah berusaha semaksimal mungkin. Nanti mohon doanya sekali lagi karena doa kakak itu sangat menentukan juga keberhasilan kami di sini. Langsung saja untuk hari ini kita akan bertemu. Tadi sudah disampaikan oleh jam pimpinan oleh Kak Masun Ismail, tujuannya sebagai pimpinan itu arahnya kemana dalam pramuka. Selanjutnya kakak akan saya sampaikan tentang orientasi kursus KMD virtual tahun 2021 Pacap Trenggalek. Perkenalkan, nama saya Saiful Anam, nama lengkap saya Saiful Anam, gelarnya SPDI. Saat ini saya mengajar di MTS 2 Trenggalek. Untuk alamat pembina saya ada di SMP Sambganisari mulai tahun 2008, terus mulai tahun 2013 saya membina lagi di SMP 2 Trenggalek. 2016 saya masuk di MTS 2 Trenggalek. Itu perkenalan dari saya. Untuk yang lain nanti kakak-kakak bisa sambung di lain waktu. Nah, lanjut ke dasar pemikiran KMD virtual tahun 2021. Sebagai orang dewasa, pembina pramuka, peserta khusus diasumsikan telah banyak memiliki pengalaman dan konsep diri yang selama ini diyakini kebenarannya, sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Oleh karena itu, metode pembelajaran hendaknya dikemas sedemikian rupa agar memenuhi prinsip-prinsip komunikasi yang baik, sehingga orang dewasa memperhatikan, tertarik, mencoba, menilai kecocokan, sehingga menganggap bahwa ada yang disajikan dalam kursus tersebut menjadi bagian dari diri dan kepentingannya. Dasar yang kedua adalah membelajarkan kepada orang dewasa tidak membelajarkan orang dewasa tidak semudah seperti guru ngajar murid di kelas. Orang dewasa mau belajar bila mana kakak-kakak semuanya, kakak-kakak bisa belajar lagi tentang pramuka. Jadi kalau kakak-kakak saat ini merasa tidak yakin atau kemarin sudah berapa itu banyak yang mundur, itu kakak-kakak kan tidak usah sulit. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Kami panitia, kami pendamping, kami tim pelatih akan memfasilitasi kakak-kakak. Jadi kakak-kakak tidak usah merasa khawatir tidak bisa, kakak-kakak tidak lulus. Tenang saja, selama kakak-kakak mengikuti kegiatan ini dengan baik dan tugas diselesaikan, insya Allah nanti kakak akan lulus dengan sendirinya. Yang pertama, kakak sarannya untuk mengikuti kegiatan ini yaitu ada kemauan. Kakak sudah daftar toh, berarti sudah ada kemauan. Mau ngabsen walaupun sulit dan lain sebagainya, sudah ada kemauan. Yang kedua, senang dengan materinya. Jadi kakak-kakak tadi saat dinamika kelompok itu banyak sekali hal-hal yang ada yang satu tugasnya 2 foto 2 kelompok, tapi di kakak-kakak pelatih itu ada yang seharusnya hanya 2 kelompok tapi bisa terjadi 8, ada yang 9, ada bahkan yang 10 lebih.
Jadi setiap orang buat kelompok sendiri-sendiri. Ya tidak apa-apa, ya memang itu kakak-kakak menikmati saja, tidak usah kakak-kakak termenung, santai saja, ikuti saja. Yang C adalah diperlukan dalam kehidupannya. Jadi kakak-kakak ini mungkin kakak-kakak sebagian ada yang mengikuti KMD virtual ini dengan harapan dapat sertifikat untuk naik tingkat. Ya tidak apa-apa, karena itu keuntungan kakak. Jadi insya Allah nanti bisa kakak gunakan untuk menaikkan tingkat. Terus merasa diuntungkan ya. Jadi kakak-kakak ikut kegiatan ini harus untung. Jadi insya Allah nanti banyak ilmu yang kakak-kakak dapatkan. Kalau kakak tanya sekarang apa materi atau ilmu yang akan saya dapatkan, belum. Nanti kalau kakak sudah selesai baru akan dapat prosesnya. Jadi dinikmati saja satu persatu. Terus yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya kegiatan KMD virtual ini adalah mengkondisikan para peserta khusus untuk siap mengikuti pembelajaran dalam kursus dengan cara memberikan informasi yang sangat diperlukan bagi seorang pembina pramuka dalam mengemban tugasnya melalui pendidikan kepramukaan. Jadi kakak-kakak nanti ini di dalam fasilitator, dalam pendampingan kakak nanti kita akan bekerja sama satu sama lain. Jadi tidak ada istilahnya kami di tim pelatih itu terlalu terlalu dominan, tidak. Tapi yang jelas yang harus dominan itu adalah kakak-kakak semuanya peserta KMD. Kalau kami dominan, misalnya kami pelatih pinter, tidak ada gunanya bahasanya. Tapi kakak-kakak kami harapkan ke depan jauh lebih baik lagi, karena kakak-kakak semua yang saat ini masih muda, insya Allah beberapa tahun yang akan datang akan bersama-sama kami di tim pelatih Kuarcap Trenggalek. Yang selanjutnya adalah memahami sistem kursus. Nanti akan saya jelaskan sistemnya bagaimana. Yang selanjutnya tujuan sudah, kita geser ke sasaran. Nah, sasaran setelah mengikuti orientasi, peserta mampu yang pertama membuka diri untuk dapat mengikuti dan menerima masukan baik dari pelatih maupun dari sama peserta khusus, berperan aktif dalam proses pembelajaran, bekerja dan bergiat dalam kelompok pembelajaran dengan baik dan kompak, berintegrasi secara positif pada semua kegiatan yang disajikan dalam kursus. Jadi kakak-kakak semuanya yang tadi saya pesankan di saya voice di kelompok merah 2 sama putih 1, ini diskusinya tidak usah kakak-kakak nanti membentuk kelompok lagi, ya cukup di situ saja. Kami nanti akan mengamati kakak ini bagaimana, nanti kami amati dari situ. Tidak usah merasa gimana ya, canggung di kelompok itu. Misalnya ada tim pelatih, kakak ngobrol saja, enak saja. Kakak misalnya nanti diskusi sampai malam, ya kirim saja, santai saja. Kami adalah fasilitator, sekali lagi kami adalah tim kakak. Jadi tidak ada kami terlalu dominan, tidak. Tapi yang jelas kami akan bersifat, kalau memang itu baik ya kami akan biarkan. Tapi kalau memang mungkin jauh dari hal-hal yang kami inginkan, nanti ya kakak-kakak akan kami nasihati itu. Yang selanjutnya adalah memahami sistem kursus. Jadi kakak-kakak semuanya nanti akan ada input. Jadi kakak-kakak sebelum kegiatan ini akan dapat ilmu apa saja nanti dari inputnya. Terus diproses selama 13 hari ya. 13 hari kakak-kakak semua akan berproses, nanti akan ketemu hasil outputnya, nanti akan kakak praktekkan di saat membina, proses membina. Nanti kakak semuanya akan belajar bagaimana cara membinanya dari hasil KMD ini. Selanjutnya adalah outcome-nya, nanti impact-nya. Selanjutnya untuk pesertanya kakak KMD virtual 2021 ini nanti akan kami bedakan menjadi 3 jenjang ya kakak semuanya. Kalau biasanya ini sebenarnya kalau sesuai dengan PP 048 itu seharusnya KMD ini harus KMD siaga saja, penggalang saja, penegak saja. Karena kita virtual, kita nanti akan bedakan peserta nanti akan menjadi 3 ya kakak. Nanti akan menjadi 3. Yang pertama adalah tingkat siaga. Tingkat siaga kita dari peserta virtual ini ada 124. Nanti akan kakak-kakak semuanya akan tolong nanti kakak aktif untuk bertanya. Siaga itu bagaimana? Kalau kurang jelas nanti kakak-kakak semuanya sampaikan. Terus nanti tingkat penggalang kita ada 36 peserta. Nanti kakak-kakak semuanya akan tanya. Kalau nanti kami jelaskan terlalu dominan di siaga, yang penggalang tanya, kak kalau seperti ini bagaimana? Nanti kakak akan bertanya. Terus yang
Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu pesertanya adalah tingkat penegak. Tingkat penegak kita ada 10 kakak-kakak. Sekali lagi yang penegak karena jumlahnya ada 10 ini mohon untuk tak aktif tanya, karena beda nanti caranya untuk membina di siaga penggalang penegak itu beda. Kalau jadi sama nanti akan kembali lagi ke zaman dulu, ada siaga rasa penggalang atau siaga rasa penegak. Jadi adik-adik siaga masih dimarah-marah itu. Jadi yo kalau tegas-tegas itu biasanya di penggalang. Tapi kalau siaga kita ngikut adik-adiknya bermain, itu bersenang-senang bahasanya seperti itu. Terus kita pelaksanaannya kakak semuanya kemarin sudah disampaikan oleh Kak Nova. Pelaksana kita ya dari tanggal 20 Februari sampai 4 Maret 2021. Kita mulai pukul 0.70 sampai 15.00. Kegiatannya secara virtual. Nanti sekali lagi kakak kami sudah melangkah ini Zoom nanti akan kita perbarui, nanti internet kita coba lagi besok, kita coba semuanya. Nanti ini tim belakang saya ini semua sudah bekerja total mau ganti apa itu, ganti Zoom ya Kak? Siap. Zoom, terus ke sebagian ke mana nih, ke provider. Terus ada yang sudah menyiapkan apa ini, tethering ya, tethering, terus kamera dan lain sebagainya. Mohon nanti kakak semuanya kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memaksimalkan diri. Jadi kalau nanti kami akan berupaya semaksimal mungkin agar semua terkondisikan dengan baik. Tapi kalau nanti selama pelaksanaan ini kok kurang maksimal, ya mohon nanti akan ditambah oleh tim pelatih di hari berikutnya. Nah, saat pendampingan, kalau pendampingan nanti tadi rencananya ada beberapa yang harus kakak siapkan. Kalau Zoom itu gimana kak Munir? Zoom itu hanya berlaku 40 menit ya kak? Setelah itu terputus atau sendat-sendat kalau gratisan? Kalau Google Zoom ya. Jadi Kak Mundut ini yang selaku IT mensarankan kakak-kakak semuanya install aplikasi Google Meet. Google Meet itu insya Allah agak lama kak, durasinya agak lama. Terus ya nanti kita sistemnya mencari yang hemat cermat dan tidak terlalu membebani seperti itu katanya. Terus untuk teknisnya kegiatan kakak semuanya kami sampaikan. Untuk teknis kegiatannya ada yang sudah disampaikan oleh Kak Masun tadi, sebenarnya mulai saja. Pemberian materi kami itu ada 25% dilaksanakan di sesi pagi. Pagi itu ada sekitar 6 materi yang harus kakak terima mulai tengah 8 sampai jam 12. Terus yang kedua ada pengerjaan dan pengiriman tugas, itu bobotnya ada 25% dilaksanakan di sesi siang, itu 13.30 sampai 15.00. Selanjutnya adalah kita geser ke sesi 3. Sesi 3 yaitu refleksi dan pendampingan, itu bobotnya lebih kuat, jadi 50%. Jadi selama nanti kakak-kakak semuanya menerima materi, terus kok ada yang kurang jelas harus ditanyakan saat pendampingan. Jadi mohon untuk saat pendampingan itu kakak-kakak semuanya aktif. Jangan hanya ya sudah kak 40 menit, rugi nanti kakak-kakak semuanya. Sudah memperugi tenaga, waktu, pikiran, terus hasilnya belum maksimal, jadi rugi. Nanti dilaksanakan di hari berikutnya, pagi di hari berikutnya jam 7 sampai 7.30 sampai 15. Ini yang hari kedua, itu yang hari genap-genap itu insya Allah nanti kakak absennya hanya sekali saja di pagi. Nanti untuk siang tidak perlu absen, tapi tugas ya tetap jalan. Kita geser ke pelatih kakak semuanya. Tadi ada yang tanya belum perkenalan, saya sampaikan ini sekali lagi. Tadi sudah diawali oleh Kak Masun Ismail ya. Kak Masun Ismail ini adalah andalan kita. Beliau adalah, tadi belum sempat saya sebutkan, beliau adalah wakil bupati 2 periode, luar biasa. Nah itu tim politik beliau itu. Terus selanjutnya beliau saat ini sebagai ketua Basnas Trenggalek juga. Terus yang di PMI apa kak? Jadi wakil PMI wakil. Terus di Pramuka ketua harian, ya luar biasa. Beliau juga sudah tahun kemarin itu terpilih menjadi pelatih nasional. Tepuk tangan buat Kak Mas Ismail. Nah selanjutnya kita geser ke pengenalan yang kedua. Ada Kak Supriyadi. Kak Supriyadi ini adalah Kapus di Klacap Arbayu 1303. Insya Allah sudah 2 kali periode, nanti akan dimusyawarahkan lagi di tahun ini insya Allah di Maret. Nah selanjutnya ada
Kak Budi Sutomo, yaitu beliau jabatannya sebagai Ancu Saka sama Sako Saka. Terus ada Kak Darmanon itu sebagai Ancu Organisasi dan Hukum. Terus ada Kak Dwi Susrianto itu adalah Ancu Korwil 4. Terus ada Kak Gatot Haryanto Ancu Korwil 2. Selanjutnya ada Kak Mansur Hidayat itu Ancu Korwil 3. Terus saya sendiri Saiful Anam itu adalah sekretaris 2 Pusdiklat Margo itu 1303. Selanjutnya ada Kak Nova Sri Istian, ini adalah staf Wacap Trenggalek. Nah, tim teknis kita ada 5 orang ya, ada 5. Itu ada Kak Atok sebagai ketua pelaksana, terus Kak Fajrul Munir sama Kak Ilham itu adalah tim IT-nya. Jadi mereka sudah berupaya di belakang saya itu kuabel semuanya, laptop semuanya, sambil ketawa karena hari ini belum sukses katanya. Insya Allah besok saya akan mensukseskan. Gitu. Insya Allah nanti malam akan lemburan mereka. Kita doakan semoga mereka selalu sehat dan bisa mendampingi kita selama kegiatan ini. Selanjutnya ini kakak yang paling penting itu adalah penilaian peserta. Jadi kakak-kakak semuanya tadi bertanya, Kak bagaimana lulusnya, terus bagaimana? Saya jelaskan di sini. Penilaian peserta itu dilaksanakan secara objektif, sahih, praktis untuk mengukur keberhasilan peserta. KKN kita adalah 70 itu mengacu sesuai dengan kurikulum nasional dalam pramuka itu KKN-nya ada 70. Kakak-kakak semuanya kita mulai dari yang pertama itu adalah keaktifan. Kakak semuanya keaktifan kakak-kakak mohon jangan sampai kakak-kakak tidak mengisi daftar hadir. Jadi hari ini yang belum ngisi siapa kakak semuanya? Tadi karena trouble siapa kak? Iya, kakak semuanya jadi mohon hari ini berupaya semaksimal mungkin untuk mengisi daftar hadir. Terus pretest pun juga harus diisi hari ini. Kalau nanti sampai lewat jam, nanti kakak-kakak semuanya akan kesulitan. Jadi mohon untuk sekali tugas itu diselesaikan, terus selanjutnya jangan sampai ditumpuk-tumpuk dan jangan sampai lama-lama diskusinya. Selesaikan, cepat selesai biar nanti malam kakak-kakak bisa bersama keluarga. Jadi itu konsepnya. Kalau kita sebenarnya, kalau saya sendiri, saya pun alumni KPL virtual sama Lureng nggak kemarin 2020 di November sana, di bulan November tanggal 1 sampai 6, 1 sampai 7 insya Allah itu ada di 4 harinya saya daring, terus 3 harinya ke Murnajati Malang. Insya Allah gratis kak, santai di sana di hotel pula. Jadi satu hotel itu hanya 1 orang, bayangkan saja nikmatnya di pramuka di situ. Nah KKN dinikmati saja. Keaktifan kakak harus mengisi itu daftar hadir, jangan sampai kakak tidak mengisi. Sekali lagi harus mengisi. Kalau sulit ya nanti bisa kakak semuanya yang mungkin kesulitan IT atau belum maksimal, belum bisa di IT, nanti bisa minta bantuannya tetangganya atau siapanya ya, tetangganya, terus gurunya, atau mungkin peserta didik kakak yang lebih mahir nanti bisa kakak kontrak untuk membantu kakak selama kegiatan ini, tidak apa-apa. Karena kami pun juga pasti punya tim belakang untuk bisa memaksimalkan diri. Terus selanjutnya ada penugasan. Kakak penugasan hari ini itu ada tugas dinamika kelompok sama kontak belajar, mohon untuk segera kakak selesaikan. Nah nilainya berapa kak? Nilainya setiap tugas itu akan dikalikan 3. Terus tes awal 1 kali, terus tes akhir juga dikalikan 1 kali. Nah praktek membina kakak semuanya, ini praktek membina, mohon kakak-kakak sekali lagi, ini karena bobotnya dikali 3, mulai saat ini kakak mempersiapkan diri. Untuk jadwal itu kan ada jadwal praktek membina ya kak. Nanti kakak-kakak semuanya mencari tetangganya boleh atau peserta didiknya boleh didatangkan untuk kakak nanti melaksanakan praktek membina. Jadi kalau WhatsApp yang lain, mungkin WhatsApp yang lain itu praktek membinanya sama temannya atau micro teaching. Kalau kami di Trenggalek itu ini kas kami itu ada langsung praktek dengan peserta didik. Jadi kalau saat ini musim pandemi, mungkin kakak-kakak yang di kota-kota besar dan kesulitan untuk
mencari peserta didik. Nanti yang ini tadi kan sudah saya sebutkan ada 3 golongan, ada yang siaga, penggalang, sama penegak. Nanti kakak-kakak yang siaga nanti akan praktek dengan lingkungan kakak yang seusianya siaga, yaitu 7 sampai 10 tahun nanti siapa nanti. Nah, kalau kakak ada yang satu sekolahan itu ada berapa kak? Ada yang 6 ya, ada yang 6, ada yang 7. Itu mungkin bisa nanti mendatangkan peserta didik monggo, atau tetangganya monggo. Yang penting jangan sampai terlalu banyak, misalnya 3 orang untuk 5 peserta didik monggo, nanti 1 nanti untuk merekam, yang 2, yang 1 praktek, yang 1 membantu, kan juga tidak apa-apa. Tapi jangan sampai 10, satu sekolahan itu atau satu pangkalan itu ada 10 orang ya, nanti peserta didiknya hanya mendatangkan 5 saja, nanti adik-adiknya yang lencu, kesel nanti. Jadi usahakan kakak-kakak semuanya memaksimalkan diri biar nanti cepat selesai tugas kakak itu. Nanti untuk teknisnya bagaimana saat membina itu nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Jadi kakak-kakak pantau terus kegiatan ini, jangan sampai kakak-kakak misalnya kalau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal kak, bagaimana? Ya kakak-kakak ini adalah calon pembina masa depan, jadi kakak-kakak lebih cerdas daripada kami bagaimana caranya mengkondisikan diri. Jadi kakak-kakak kita punya masalah sendiri-sendiri, jadi yang pintar memaksimalkan diri siapa ya kakak-kakak semuanya. Jadi mohon nanti kalau kak ini pagi rapat bagaimana, sangat penting ya kakak-kakak silahkan nanti mengkondisikan diri, tapi jangan sampai izin, karena kalau izin nanti kakak yang akan kehilangan materi. Kalau kakak kehilangan materi otomatis nilai kakak juga akan berkurang. Kalau kakak nilainya sudah berkurang, kehadirannya juga berkurang, otomatis kakak bisa saja tidak lulus walaupun online. Tapi juga lucu nanti peserta kak peserta KMD virtual terus lulus tidak, kan juga gimana gitu. Jadi kalau bisa online ini kakak harus berpacu diri untuk lulus. Sekali lagi kakak-kakak semuanya tidak usah membebani diri, nanti silakan dinikmati saja kita sambil bermain belajar untuk memaksimalkan kegiatan ini. Jadi mohon kakak semuanya dipantau terus grupnya. Terus informasi dari Kanova, mohon untuk informasi terkait peserta, terus informasi terkait masuk tidaknya peserta tersebut atau belum dapat grup, chat saja ke Kak Nova langsung ya, ke 1 pintu. Kalau kami bisa sebenarnya memberikan arahan bisa, tapi biar lebih mudah 1 pintu saja ke Kak Nova. Terus nanti untuk izin nanti intinya kalau online ini apapun misalnya Zoom akan kami absen. Jadi siapa saja yang sudah masuk, siapa yang belum nanti akan kami absen. Jadi mohon untuk semuanya bisa mengaktifkan diri. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau kakak-kakak dari yang saya sampaikan ini belum jelas, nanti bisa langsung tanya ke saya, chat pribadi monggo. Kalau terkait kegiatan nanti saya nanggung jawab sama Kak Nova selaku wakil pemimpin khusus. Tapi kalau administrasi nanti di Kak Nova. Terus untuk pengirimannya tugas bagaimana kak? Pengirimannya tugas itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kakak-kakak bisa nanti kirim ke kelompok tersebut atau grup itu, langsung kakak kirim. Jangan lupa dikasih sesuai dengan tata tertib, yaitu kode nomor, terus nama kelompok, terus nama gitu. Tapi kalau nomor pesertanya kok belum tahu ya, nanti intinya ada nama kelompok sama nama, jangan sampai lupa. Itu dikirim di grupnya kakak masing-masing. Ini dari saya ya, kalau yang putih 1 sampai merah 2 itu nanti langsung kirim ke grup saja. Tapi kalau kakak-kakak yang lain tugasnya bagaimana, nanti silahkan tanyakan kepada kakak-kakak pelatih pendampingnya masing-masing. Mungkin punya kebijakan yang lain, monggo nanti di situ. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang jelas sekali lagi silahkan ditanyakan di Japri saya. Nanti akan saya informasikan grup. Kalau pertanyaan sama nanti paling saya link ya. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat beristirahat kakak-kakak semuanya, atau kalau masih tugasnya belum ya segera diselesaikan biar kakak-kakak semuanya jam 3 tepat sudah selesai istirahat. Nah terus tadi ada yang tanya ini mas, beberapa chat saya tadi,
Kak, pakainya bagaimana ya? Saat materi, alangkah lebih baiknya saat Zoom itu kakak berseragam pramuka. Jadi kalau saat Zoom live mohon untuk seragam pramuka, tapi nanti saat pendampingan seperti yang sudah diatur di tata tertib, kakak boleh berseragam apapun monggo, yang penting bebas dan sopan. Terus berhasduk itu. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf sekali lagi bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kakak semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.